Dance itu kan pergerakan yang mengikuti lagu. Oke. Jadi ketika dia masuk ke lagu berarti itu sisi estetikanya. Tetapi ada juga sisi sportnya, yaitu speednya juga, powernya juga, akrobatiknya juga, sama pasangan. connection dengan partner itu kan masuk dari sisi. Jadi dua sisi dia menilai. Ketika dibilang sama orang tuanya, ayo sini masuk dance, saya pasti bilang saya suka main bola, suka main futsal. Tapi ketika berangsur-angsur itu lihat, oh ternyata ada prospek ke masa depannya gitu loh. 2003 Prapon kami ikut di Jogja. Di Jogja. Tahun 2024 di Medan PON. Jadi atlet enak kah? Ya, Kalau kalian menspesialisasi diri, kalian sebenarnya paling jago dansa apa? sebenarnya kalau jago ya, sebenarnya kami lima-limanya kami spesialkan karena memang lima-limanya jago maksudnya. Jadi atlet bisa menghidupi diri kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini kita episode perdana, namanya Portal Sport. Hari ini konten ini adalah konten yang agak tidak biasa dari konten-kontennya Portal Media. Kita mau bicara tentang seluk-beluk atau semua segi dalam olahraga. Kami tarik dia di Sulawesi Selatan, kita undang atlet dan segala macam. Nah, di episode pertamanya Portal Sport ini saya mengundang dua orang. Ini menarik ini karena saya tidak tahu bahwa dansa itu bisa jadi olahraga. Nah, di studio sudah ada, saya tidak boleh salah sebut namanya nih. Ivan Otnielim sama Fanny Jusak Otnielim. Halo. halo. Sehat? Sehat. Iyalah, atlet ya, harus sehat ya. Harus sehat. Kakak, dance sport, saya baru dengarin. Bukan olahraganya yang tidak terkenal, saya saja yang goblok. Maksudku saya saja yang tidak pernah dengar bahwa ternyata dansa bisa dijadikan olahraga. Saya mau tanya sebentar persoalan olahraganya. Saya mau tanya ini dulu. Kalian bersaudara ya? Bersaudara. Beda berapa tahun, Sari? Beda 1 tahun. Saya kelahiran 99, Fanny 2000. Beda setahun. Beda setahun sama saya berarti. Makasih ya. Mirip. Seperti kakak bertiga. Berarti saya mau tanya ini. Karena kalian bersaudara, sepertinya memang keluarga yang dorong-dorong untuk jadi atlet dansa. Ya bisa dibilang begitu karena kita masuk olahraga ini kan dari masih kecil. Saya kelas 4, Fanny kelas 3 itu pertama kali diperkenalkan. Tapi keluarga, orang tua tidak ada yang background dance, tidak ada yang background olahraga. Orang tua saya bisnis bengkel dan cuci mobil. Tapi kebetulan pada saat itu diperkenalkan ke satu sepupu yang memang dia guru dance sport. Dan salah satu guru pertama dance sport di Makassar juga. Jadi kenal lewat situ, kami mulai latihan. Awalnya hanya untuk, namanya anak-anak kan biasa pas masih sekolah sering dikasih les, kadang les matematika, piano, biola, kasih. Kalian dikasih les tari, les dance, supaya mengisi waktu kalau pulang sekolah daripada bikin ribut di rumah, mending dikasih les, ikut les pelan-pelan. Ditanyalah sama pelatih, ini sebenarnya cabang olahraga, apakah mau menuju yang lebih serius menjadi seorang atlet? Kebetulan pada saat itu memang karena kita berdua masih yang orang tua yang segala macam pengambil keputusan, jadi ya sudah dimasukkan. Akhirnya dari situ terikut terus, akhirnya dia bilang, oh ada yang namanya Pekan Olahraga Nasional, bisa ikut PON dan segala macam, terikut terus. Oke, tunggu sebentar. Kalau begitu, ini barang sudah lama ya? Sudah lama. Dari PON 2008 itu pertama kali muncul ke panggung PON ya, itu dance sport dari 2008. Sudah lama sebenarnya. Dan Sulawesi Selatan sudah mendapatkan medali pada saat itu juga. Dapatnya itu berapa Fanny ya? 2 emas kayaknya ya, apa 3 mungkin. Sebentar, dance sport ini ada kelas-kelasnya kah? Ada. Dari yang kecil junior, yang masih U16 sampai U21 juga bola. Ada. Seperti sepak bola. Tapi kemudian setelah U21 jadi profesional sudah tidak ada jenjang umur lagi. Dia cuma U16, U21 ke profesional. Iya. Nah, saya sebenarnya waktu pertama dengar ini dari Ucu, saya sebut namanya Ucu ini, dia konsultannya kan.
dance sport tuh saya bingung. Kan begini maksudku. Kalau sepak bola tuh sederhana, yang menang tuh siapa yang cetak gol. Betul. Kan begitu tuh. Lari tuh siapa yang duluan finish. Kan begitu tuh. Apalagi lempar lembing siapa yang paling jauh. Cuman ini kan estetika. Iya, betul. Cara menilainya itu gimana ya? Apa yang dinilai? Kan subjektif sekali kan harusnya kan? Betul. Karena olahraga memang sebenarnya kan terbagi dua setahu saya. Satu olahraga terukur, satu olahraga tidak terukur. Kalau terukur itu seperti yang tadi Kak bilang, misalnya contoh sepak bola. F1 siapa yang duluan finish? Betul. Mau misalnya contoh kita ngobrol tadi soal klub bola, misalnya MU lawan Indonesia. Indonesia cetak 2, MU cetak 1. Orang nggak bisa bilang tapi kan ini MU. Jadi dia ini klubnya isinya pemain-pemain top dulu, selagi yang mencetak 2, yang satu cetak 1 yang menang 2. Tapi kalau dance sport itu masuk olahraga tidak terukur kan pakai juri. Jadi juri ini menilai karena memang dia ini adalah olahraga dengan seni yang dikawinkan istilahnya. Jadi ada nilai estetikanya berhubungan dengan misalnya contoh ekspresi wajah, kemudian dihitung tuh. Kemudian ada kan dance itu kan pergerakan yang mengikuti lagu. Jadi ketika dia masuk ke lagu berarti itu sisi estetikanya. Tetapi ada juga sisi sportnya, yaitu speednya juga, powernya juga, akrobatiknya juga, connection dengan partner itu kan masuk dari sisi. Jadi dua sisi dia menilai. Memang dance sport itu ada 7 penilaiannya ya, termasuk itu connection dengan partner. Ketika ini kan olahraga pasangan. Saya dengan Fani. Sorry, sebelum ke sana. Ini olahraga pasangan. Ada enggak dance yang sendiri? Ada juga. Ada juga solo juga, ada juga yang hip hop, yang dance modern, yang bebas-bebas itu. Ya, jadi dia bisa duo begitu. Sendiri ada, pasangan ada, tapi ada juga yang dia itu figur yang bisa lebih dari 2 orang juga, lebih dari sebuah pasangan, jadi dia bisa 3, 4, 5 orang juga ada. Tari poco-poco itu misalnya. Nah, itu kan betul. Ada penilaiannya juga. Sorry, kalian dari umur satu dari kelas 4 SD, satu dari kelas 3 SD. Ini pertanyaannya, kalian berpikir bilang kayaknya saya serius ini barang deh. Kapan itu? Bagaimana prosesnya? Tidak langsung ya, berangsur-angsur ya. Terus latihan, terus orang tua yang tentukan bilang, oh nanti ikut pertandingan ini, ikut aja. Gitu. Iya, karena kan juga saya namanya anak-anak kelas 4 SD laki-laki, ketika dibilang sama orang tuanya, ayo sini masuk dance, saya pasti saya suka main bola, tapi ketika berangsur-angsur lihat, oh ternyata ada prospek ke masa depannya gitu loh. Dan jadi atlet itu kan tidak di umur segini, umur mungkin masih belasan sudah nggak bisa. Ini kan ada jenjangnya terus sampai bisa sampai pertandingan internasional, multi event itu kan ada ke sana. Akhirnya berarti ini sesuatu yang mungkin awalnya tidak saya tahu, ada prospeknya ke depan, ternyata sekarang jadi tahu. Pas menuju ke PON baru tahu, bilang, "Wih, serius." Bisa serius ini. Iya, awalnya pikir cuma dance biasa saja, cuma hahaha. Oh, ternyata ada PON 2016. Itu pertama kali kami ikut. PON 2006. Sebentar. Ji, diputar dulu, Ji. Apa videonya, Ji? Sekalian saya dapat kiriman video dari Ucu. Saya akan terus sebut namanya sepanjang podcast. Konsultan Portal Media. Ini di mana? Ini di Medan kemarin yang baru-baru PON 2024 Aceh Medan. Emas kalian kan? Emas, iya. 1 emas 1 perunggu. Ini saya perhatikan itu bertandingnya tuh langsung bersamaan semua peserta. Betul. Ya? Ada bersamaan, kemudian ada juga nanti ada satu pasang untuk masuk juga. Namanya introduction. Memperlihatkan. Jadi betul-betul semua bisa fokus ke satu pasangan ini. Tapi nanti ketika pertandingan yang di penilaian ini semuanya banyak. Ini kostum dinilai. Masuk penilaian juga tapi tidak seperti tidak banyak. Tidak juga ya. Lebih kepada karena kan gerakannya sih. Ya, lebih ke gerakan. Biar bajunya jelek tapi kalau gerakannya bagus. Karena saya tidak tahu apa-apa. Semakin rumit gerakannya semakin bagus, begitu maksudnya. Betul. Ya. Keserasian juga, karena kalau misalnya lihat gerakan ini ada beberapa gerakan yang seperti ini. Saya pegang Fani tapi gerakannya sama. Nanti kalau misalnya tidak cukup latihan kan jadinya mungkin Fani bisa terinjak saya tabrak Fani. Ataupun bahkan tabrak orang pasangan-pasangan lain. Nah, dari situ memang jadi salah satu jadi penilaian juga keserasian juga. Ya Fani ya. Sorry. Saya
kalau saya nonton dance di film-film itu kan ada tango, ada salsa, apa segala macam. Itu yang dipertandingkan. Tango juga masuk. Tango. Salsa itu masuk ke dance apa ya Fanny ya? Rekreasi. Iya, rekreasi. Tidak masuk ke dalam cabang olahraga. Yang masuk cabang olahraga yang seperti saya dengan Fanny itu 5 dansa. Latin dibilang. Dance Latin Dance namanya. Lima-limanya. Iya, Latin. jadi namanya Tidak ada dance bugis begitu, Bang. belum. Belum. Mungkin suatu- Amin. Bisa masuk. Oke, Iya. 5 ini terus. 5 ya, yaitu cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive. Nah, ini yang kami pertandingkan di PON kemarin. Oh, kalian tidak menciptakan dance sendiri begitu? Kalau koreografinya, Koreonya, iya. kalau koreografi kan itu gerakan yang saya lakukan, itu kita kreasikan sendiri. Tapi memang ada guru yang membuat koreografi itu karena guru kami kan dari Slovenia. Kami kemarin juga sempat TC Mandiri di Slovenia. Nah di situ Slovenia. Oh, nama negara nih Slovenia. Oke. Di sana dekat Italia. Iya. Dekat Turin tuh. Ya, Juventus. Ya betul, tetanggaan gitu. Oke. Di situ kami memang latihan sekitaran 2 bulan, hampir 3 bulan Fani. Yeah. Nah di situ lah dibuatkan koreografi baru semua karena kan koreografi kami kan istilahnya masih ada standarnya. Kalau pas ada sampai di sana dilihat wah koreografinya ini koreografi tahun lama masih sudah outdate. Dengan guru kami dibuatkan semua koreografi baru. Nah koreografi itu yang kita bawa ke PON kemarin. Oh, sorry. Sekali lagi saya buta olahraga. Nggak apa-apa. Saya nanya terus ini. Sampai ke PON kan ada step-stepnya tuh. Yeah. Mulai dari mana sih? Kecamatan kah? Dari kecamatan kah? Dari kota kah? Kalau kita langsung Iya, provinsi. sebenarnya ada pekan olahraga kota Iya. juga, Dan dance sport dipertandingkan Ada. di situ. Ada. Porprov juga ada, cuman pada saat itu kami Porprov belum ada cabang dance sport, kami langsung PON. Tapi sebenarnya jenjang itu dari kota juga ada, dari kota kemudian ke provinsi, kemudian ke PON. Kalau PON kan berarti antar daerah, antar Sulawesi Selatan, DKI, DIY, Bali, Jatim, Jabar. Cuman kalian langsung Iya. prapon ceritanya. Prapon 2002 Yang 2024 ini ya, 2023 praponnya. 2003 Prapon kami ikut di Jogja, Di Jogja. kemudian 2024 di Medan PON. Jadi atlet enak kah? Ya, seperti semua hal-hal lain sama plus minus. Menarik itu tarik Iya. napasnya ya. Tarik napas dulu ini. Tapi sebenarnya kami bisa bersyukur di sekarang itu sudah jauh lebih baik daripada dulu. Walaupun memang pasti masih banyak ruang untuk bisa dikembangkan, bisa diperbaiki. Tetapi menurut saya pada momen ini dibanding dengan mungkin pendahulunya kami, sebenarnya kami sudah ada perkembangan lah. Karena guru saya kan juga ikut PON. 2008 dia ikut PON. Dia bisa melihat ada perbandingan antara 2008 ke 2016. Itu kan ada 8 tahun, pastilah ada perkembangan. Apalagi menurut kami sekarang ya jauh lebih bagus lah, lebih ada perhatian begitu. Kami sekarang bisa jadi pegawai negeri juga itu kan karena jadi memang olahraga PNS. juga ada perhatian lah. Ya, sebelum kita bicara tentang itu, saya sebenarnya pertanyaan saya begini. Kan jadi atlet itu bukan hanya bertanding ya, 24 jam kan atlet, makan diatur, tidur Iya, betul. diatur. Betul. Enakkah itu, beratkah itu? Kalau ada Sebanding goal. sih, sebanding Kalau- sama kalau menangnya. Ya, kalau ada tujuan, kalau misalnya kosong, tidak ada pertandingan, tidak ada sesuatu yang kita mau raih ya kan disuruh jaga makan, harus makan yang Apalagi nggak di boleh Makassar ya, goreng-gorengan, kota nggak makan boleh- makan enak ini kan Iya, agak repot kan. Betul. Karena kan kami sebenarnya kan olahraga dance sport juga karena yang tadi kakak bilang estetika, otomatis kita harus menjaga badan juga. Betul. Jadi misalnya Skincare gitu ya? mungkin enggak juga sih. Cuman lebih ke bobot karena kan saya harus ada beberapa gerakan saya harus angkat Fanny. Kemudian kalau Fanny bebannya agak berat kan berarti kesusahan di saya. Iya kan? Beban di laki-laki orang. Makanya harus memang namanya jaga makan apa segala macam pasti harus lah karena kan juga berhubungan dengan stamina. Ketika saya bobotnya lebih otomatis stamina saya lebih cepat terkuras karena kan bebannya lebih berat. Iya. Jadi memang harus jaga makan tapi semua itu terbayarkan setelah apalagi menang PON kemarin kami ya senang karena apa yang kami harapkan terwujud. Sorry. Kalian punya program nih. Jadi Iya. jauh sebelum PON sama ketika PON kan jauh nih. Atau dietnya sama ini, mulai dari sebelumnya sampai yang sekarang ketika dekat-dekat PON Dekat-dekat PON makin Ya makin makin intens, strict. makin teratur. Mungkin kalau misalnya lagi tidak ada sebuah pertandingan, mungkin kami tetap harus jaga supaya nanti kalau misalnya kita loss, kemudian tiba-tiba ada pertandingan kan susah untuk ini. Jadi kami ada satu ruang di sini lah, ruang bermainnya lah. Jangan terlalu berat juga, jangan terlalu kurus juga supaya kita tidak menikmati makanan Makassar juga ini. Ya memang, waduh.
Sorry, tadi sempat dibilang katanya sudah jadi PNS. Tahun berapa terangkat? 2022. Setelah menang PON? Tidak. Kami menang medali itu 2016 yang dijadikan kan waktu itu formasinya itu harus peraih medali minimal PON, emas, kemudian jadi pas sudah 2016 kemudian kami ditawari sama salah satu teman juga di Dispora, oh mau dah jadi pegawai. Bukan lucu. waktu itu Kak Hendro yang ada karate. Ya. Hendro karate. Iya, itu yang pertama kali itu sarjana hukum dia kan? Iya, tahu saya kenal. Saya juga kaget juga karena kan kami tidak ada pemikiran bahwa dari atlet ini akan jadi pegawai. Cuman ketika ditawari kemudian ikut tes apa segala macam akhirnya jadi. Tapi kan kalian atlet nih, PNS juga. Cara bagi waktunya? Berarti masuk kantor dulu baru nanti siangnya. Karena memang kami kan sebenarnya juga formasinya formasi asisten pelatih sama dengan teman-teman, jadi memang ya setelah berkantor pasti kami luangkan waktu juga seperti itu. Kalian saudara nih ceritanya nih, kalian saudara. Namanya saudara ya pasti adalah kles-klesnya, cerai berantemnya ceritanya ya. Pengaruh enggak? Kelihatan enggak ketika let's say misalnya ketika kompetisi itu kelihatan ya? Kalau kompetisi sudah enggak. Sudah harus lupakan betul-betul memang namanya profesional, tapi memang kami harus akui pas masih kecil ada namanya anak kecil kan tidak pandai untuk berpura-pura. Misalnya lagi pemanasan terus saya lupa gerakan, otomatis Fani pasti kenapa lupa begini kan dia panggil saya kok Ivan, jadi dia kenapa ini begini ya kalau pas masih kecil, tapi kemudian beranjak dewasa ya sudah lebih bisa terlupa ya enggak apa-apa, lanjut kita improvisasi balik lagi ke koreonya. Pernah salah enggak ketika kompetisi, pernah salah enggak? Dulu iya. Sekarang sudah tidak ada kesalahan. Iya. Sorry. PON 2000 berapa tadi terakhir? 2024 itu kalian dapat emas. Iya. Sebelumnya dapat di mana sebelumnya? Sebelumnya di PON Jabar 2016 ya kita dapat apa? 1 emas, 3 perung, 3 perak. 1 emas 3 perak. Sekali lagi karena saya awam. Kalian tidak ikut hanya satu pertandingan? Waktu itu terbagi jadi satu lagu kategorinya. Jadi ada banyak satu nomor. Iya. Ada jadi yang caca sendiri bisa dapat medali di caca sendiri, di rumba sendiri. Sorry, kalau kalian menspesialisasi diri, kalian sebenarnya paling jago dansa apa? Sebenarnya kalau jago ya, sebenarnya kami lima-limanya kami spesialkan karena memang lima-limanya jago maksudnya. Karena memang dia dinilai semua. Jadi saya misalnya dapat juara 1 di satu dansa misalnya di caca, kemudian juara yang lainnya dapat peringkat rendah, atau otomatis saya enggak dapat emas. Harus bagus di semua dulu baru saya bisa dapat juara 1. Iya. Saya mungkin kalah sedikit di salah satu dansa, otomatis pasti turun peringkat. Jadi memang harus betul-betul lima-limanya memang harus betul-betul dikuasai. Kalian fokus sekali jadi atlet ya? Dari kecil tuh harus karena memang kalau misalnya karena kan kita melawan lawan-lawan juga susah karena kita lawan DKI. Yang salah satu lawan-lawan terkuat kita itu DKI, kemudian Jatim, kemudian DIY. Itu semua ini juga semua senior kami yang kami pas 2016 itu kami kalahkan seletingnya guru kami. Itu menurutnya kalian dari banyak piala. Saya harusnya saya minta kalian bawa piano ya. bawa itu ya. Salah saya. Sorry. Nextnya di antara banyak piala. Mungkin bukan emas, tapi yang kalian merasa ini paling jago kalian merasa ini yang paling punya kesan. Yang mana itu? Yang PON 2024. Iya, kami juga menang mungkin pertandingan di Singapura, di Malaysia. Cuman PON itu kenapa lebih berkesan karena memang persiapannya memang lebih ekstensif, lebih terfokus karena persiapannya dari jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun kita sudah harus ikut prapon dulu, ikut kejurnas dulu, bahkan karena kan kejurnas itu ada kejurnas wajib untuk bisa ikut PON. Itu setahun sebelum prapon juga. Jadi kita betul-betul harus sudah berarti dari PON-nya ini setahun sebelum lagi. Kalian nikmati hidup kah? Maksudku seperti yang saya bilang tadi kan jadi atlet kan 24 jam kan? Betul. Kalian nikmati hidup itu kah? Belum selesai sudah PON ada lagi. Tidak langsung mungkin kita langsung bisa mencintai ini olahraga. Iya, itu tujuan pertanyaan saya itu sebenarnya. Berangsur-angsur karena mungkin ada rasa reward, ada rasa kami merasa ketika sudah berkeringat ini sampai waktu yang cukup lama akhirnya menang itu kan, akhirnya kami merasa
dapat juga manisnya walaupun sudah melewati pahit dulu. Tapi karena ujungnya ini manis, kita rasa kayak asik gitu loh, bisa menang, bisa misalnya contoh bela nama daerah, bela nama negara. Nama daerah, nama negara sampai di ini. Di luar negeri sudah pernah kemana aja? Kalau yang Paling Eropa jauh, kemarin, yang Eropa paling jauh. Slovenia, Slovenia. paling jauh Slovenia. Oh, negara-negara itu ya, Viking itu ya. Eropa Negara- karena memang asal muasalnya memang kan dari Eropa olahraga ini memang. Kalau misalnya kita lihat ada kostumnya itu kan dia memang lebih ke sifatnya lebih ke Eropa. Makanya memang mungkin di Asia tidak terlalu awam karena memang berasalnya dari Eropa. Iya, jadi memang kiblatnya ke situ. Kalian kan termasuk beruntung ini. Maksud saya beruntung tuh karena dari kecil sepertinya orang tua sudah memfasilitasi. Saya tidak tahu apa pandangan ini, anak berdua kayaknya pintar nari deh. Saya tidak tahu itu, tapi bahwa kemudian kalian difasilitasi dari kecil. Dalam pandangan kalian ini, perkembangan dance sport di Makassar, Makassar Sulawesi Selatan tuh sampai hari ini? Sekarang sudah lebih ini ya. Sekarang sudah atlet ada kalau yang ikut Porprov ini kan sudah ratusan lah. Ratusan. Iya, karena memang Porprov Pekan Olahraga Provinsi. Provinsi, Iya. oke. Ini kan tahun depan 2000 berapa ya Porprov nanti ya? Tahun depan. Tahun depan iya. Itu kan sudah dulu pas kami masih cuman berapa pasang ya tadi ya. Pas kita ikut 2016 itu cuman berapa pasang? 4 mungkin ya. Sekarang sudah ratusan. Memang perkembangannya ada, cuman memang karena memang ini sesuatu yang tidak begitu umum. Iya. Orang tidak begitu tahu. Jadi tidak sepopuler mungkin kita bilang Sepak bola, basket, volley. Iya. Cuman memang seiring berjalannya waktu memang karena orang sudah lebih melek, misalnya lihat di sosmed mulai banyak soal dance. Jadi orang sudah mulai tertarik. Cuman ya memang belum sebegitu populernya seperti olahraga yang paling yang top. Itu yang saya bingungkan sebenarnya. Kalian memilih olahraga yang ya tidak bisa dibilang sendiri. Olahraga yang tidak top ini kenapa ya? Maksudku sebagai orang yang mencintai Manchester United misalnya kan harusnya kan pilih sepak bola saya misalnya, futsal misalnya. Atau apa kalau dulu kita SMA itu anak basket tuh keren sekali misalnya gitu kan. Kenapa memilih dansa sih, maksudku? Itu sudah penilaiannya susah, sudah latihannya susah. Kan begitu. Kenapa apa yang bikin kalian jatuh cinta sih sebenarnya? Kita tidak memilih sih, Iya, karena ditekuni awalnya, dari kecil itu bikin. Dan kita sudah lama masuk, kemudian memang ada kita ya namanya passion itu terlahir karena kan mungkin bukan karena orang tua mantan atlet dance. Karena sudah mengikuti begitu banyak pertandingan, akhirnya tumbuhlah itu rasa passion terhadap olahraga ini. Tetap suka bola juga, cuman memang kalau misalnya mau dijadiin atlet, saya lebih pilih jadi atlet dance daripada jadi atlet bola. Kemungkinannya masih lebih besar jadi atlet ya. Atlet bola ini kalau kita mau ikut ini, waduh. Nah, itu pertanyaannya kemudian. Jadi atlet kan pilihan hidup kalian ceritanya ini hari. Ya walaupun kemudian jadi PNS hari ini itu kan saya bisa salah ini. Maksudnya jadi PNS itu karena bonus kalian berprestasi. Bisa jadi ya, karena kalau tidak berprestasi kayaknya nggak mungkin. Karena memang dari formasinya juga itu sudah minimal emas pon. Begitu. Jadi kalau saya dapat perak ya saya tidak mungkin jadi PNS. Oke. Ini pertanyaannya, pertanyaan utamanya sebenarnya buat orang di luar sana. Jadi atlet bisa menghidupi diri kan? Menurut saya bisa. Kalau memang berprestasi ya. Kalau tidak berprestasi ya wajar kita rasa memang kecil kemungkinannya. Tapi kalau makanya memang kita harus betul-betul fokus latihan, kemudian fokus melatih yang betul-betul tidak setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah ya sama lah di semua lini pekerjaan pun begitu. Kalau kita setengah-setengah tidak bisa. Tapi kalau karena kita memang betul-betul full fokus, akhirnya makanya ya bisa dibilang bisa lah menghidupi diri memang. Orang tua, lingkungan itu juga betul, cukup orang tua ya. Kita bersyukur sekali karena orang tua sangat support memang. Sorry ini. Kalau bisa menjawab, kalau mau menjawab ini ceritanya. Itu dapat Mas Pon dapat bonus berapa sih? Kalau kemarin 2016 itu 75 ya. 75 untuk emasnya, kemudian peraknya 75 juta. 75 juta per orang.
per orang. Karena dia ya, karena kalau emas untuk solo 100 pada saat itu. Jadi tapi karena kita pasangan duo jadi 75. Kemudian peraknya mungkin 50 40-an, 3 perak. Ya, tapi kalau yang tahun ini memang belum. Nominalnya juga kami belum diumumkan, jadi memang belum sebentar. Kalian ikut pertandingan, kalian tidak tahu ini berapa yang didapat. Begitu maksudnya. Memang itu juga memang yang orang sering bilang kenapa ikut belum ditahu nominal yang mau didapat ini. Kemudian yang kita habiskan ini berapa, cuman kami sudah tidak hitung itu karena namanya passion lah ya. Memang karena kita rasa memang ini panggung yang cukup besar, jadi ya masalah itu sudah bukan nomor 1 itu. Tapi saya bisa bilang bukan kami sendiri kok, semua cabur-cabur lain juga memang ya karena namanya passion ya, bukan cuma dance sport. Saya rasa atlet lain juga dia sudah tidak peduli berapa yang dihabiskan, pokoknya sudah kejar yang namanya medali juara itu dikejar dulu. Agak repot jadi atlet ya. Ada kesulitan tersendiri memang. Bukan untuk orang biasa memang kayaknya. Iya. Memang bukan. Iya, artinya kalian masuk PON tuh tidak tahu berapa hadiah yang saya dapat, tidak ngerti. Iya kan? Memang karena memang pernah juga ada orang yang bilang siapa ya? Tidak bisa orang kalau masuk olahraga kalau tidak orang gila. Kayaknya ada orang pernah bilang gitu, karena memang orang kadang berpikir kalau orang biasa ya kan pakai kalkulator. Kalau misalnya lebih banyak plusnya ya masuk, kalau ke minus ngapain mau masuk. Tapi kalau atlet kami, waduh, sudah tidak pikir itu, kayaknya mau minus. Tapi namanya ya passion lah, itulah namanya kita memang suka dengan dance sport ini, sama seperti atlet lain mungkin juga sudah tidak ini. Saya nanya ini karena atlet sama saya pernah mengundang banyak ada beberapa budayawan yang datang, seniman yang datang, kan menjadikan jalan hidup sebagai seniman atau atlet ini kan penuh ketidakpastian, apalagi perempuan kan. Betul. Perempuan tuh kan tidak butuh berlian, butuh kepastian. Itu maksud saya. Dan kalian mau terjun ke sini? Ya memang karena pelatih kami juga mungkin dari kecil sudah ditanamkan namanya ya kita mungkin ya kalau sudah masuk ke dalam sini harus betul-betul jangan cuma celup-celup satu kaki, memang harus kalau sudah cebur ya sekali cebur. Sorry, kalau dalam sepak bola tuh ada apa klub-klub kan ceritanya. Kalau dulu MFC dulu kalau nggak salah di Makassar tuh ada Juventus Junior misalnya, kalau Juventus tuh. Di dance ada begitu juga. Klub kami ada memang, cuman tapi karena memang belum banyak klubnya, jadi kami cuman bilang ya Sulawesi Selatan Dance Sport, IOD, ya. IOD, Ikatan Olahraga Dansa Indonesia. Olahraga Dance Sport. Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia. Di Makassar sudah ada? Sudah ada. Makassar sudah ada. Ya. Jadi anak-anak yang mau ya kira-kira orang tua yang lihat anaknya punya bakat untuk ini boleh lah masuk ke situ. Punya bakat maupun tidak, karena kami berdua tidak bisa bilang kami punya bakat karena orang tua tidak ada yang ini. Tapi memang karena pembinaan memang dari IOD ini, apalagi IOD Makassar, IOD Sulawesi Selatan memang fokus karena kan ini olahraga sekarang yang saya bilang lebih bagus karena kan sekarang mau masuk perguruan tinggi. Kami ada teman yang masuk di UNM ya. Tasya itu kan beasiswa full. Karena berprestasi. Karena kan sekarang bisa masuk jalur prestasi, kita bisa dapat beasiswa apa segala macam. Jadi orang tua yang mungkin berminat supaya anaknya ini bisa berprospek ke depan, bisa lewat olahraga juga. Yang mungkin dulu mungkin tidak seperti itu, tapi sekarang bisa. Ada orang yang ya kalau di luar negeri sih biasa ya. Di Indonesia di Makassar ada. Iya, teman kami itu ya, Tasya itu ya. Dia dapat beasiswa karena memang ya sekarang lebih diperhatikan lah. Kalaupun jadi atlet bukan berarti kalau mungkin dulu istilahnya dia punya pendidikan tidak sampai bisa tinggi, tapi sekarang jadi bisa karena memang ada jalurnya. Kalian ini kuliah kah? Kuliah ini kah atau ada berencana memang sampai ke situ? Iya. Cuman jadi atlet capek karena memang fokus pada saat itu memang pas mau masuk kuliah tapi tertunda karena kita lagi mau ikut PON. Tapi memang berencana ke sana dan memang kami mau karena ya berhubungan. Kalau mau kuliah mau kemana? Mungkin masih Fakultas Hukum. Kalau misalnya memang bisa mau berminat sih. Jadi atlet itu kan ada umurnya. Iya. Jadi atlet itu ada umurnya. Kalian iya sekarang masih muda ya, masih bisa prestasi. Setelah pensiun deh, kalian mau ngapain? Pensiun atlet ya.
paling ya tetap pasti tetap ya melatih jadinya. Karena memang kami sekarang juga sudah mulai melatih, sudah ada atlet-atlet kecil yang masih junior yang masih kan start dance sport bagusnya kan mulai dari usia muda karena kan ada kelenturan di dalamnya. Jadi memang kami sekarang juga sudah membina beberapa atlet yang menuju nanti porprov ini nanti mereka. Oh, jadi kalian sudah tidak ikut ya? Bukan kelas kalian maksudnya ya? Jadi kelasnya memang kami ikut namanya kelas amatir yang lebih di atas. Cuman ini kelas-kelas yang di bawah ini semua ada atlet-atlet yang kami bina juga. Sudah tidak bisa ikut. Sudah tidak bisa. Ya kami sudah tidak bisa ikut porprov juga karena memang ya persyaratan untuk masuk porprov itu tidak pernah mendapat medali di PON. Oh, begitu. Jadi sekarang kami jadinya bina atlet-atlet kecil. Sorry. Yang paling kecil yang kalian latih umurnya belasan ya ada ya. Iya. Umur 10 12 tahun ada. Karena memang di Makassar ini sudah lumayan banyak lah yang berminat dengan dance sport karena memang sudah sekarang lebih populer ya dengan adanya K-pop, adanya sosial media orang lihat akhirnya jadi berminat jalurnya untuk bisa masuk olahraga karena kan kalau sekedar sosial media kan tidak ada jenjangnya. Karena belum masuk olahraga, tapi dengan masuk ke dance sport sudah jadi bisa jadi atlet, bisa sampai jadi atlet nasional. Orang yang punya hobi juga sekarang bisa dapat duit tuh 75 juta. Iya, banyak loh itu 75 juta per orang tuh. Itu bonus ya atau dari ponnya? Dari daerah, dari Sulawesi Selatan, dari Pemprov yang memberikan. Pemprov dan Pemkot memberikan bonus. Terima kasih mau hadir di podcast Kuna. Sebelum saya tutup, kira-kira kalian mau ngomong apa sih sama masyarakat nih? Kalau misalnya memang orang tua ada yang melihat mungkin ya anak-anaknya berpotensi bisa misalnya bisa masuk olahraga atau apa itu dance sport salah satu media untuk bisa masuk olahraga karena dance sport ini kan ramah untuk anak-anak. Kenapa? Karena tidak kontak fisik. Iya, karena kan olahraga lain mungkin bisa jadi orang tua mungkin ada yang takut karena mau anaknya masuk olahraga tapi tidak mau kontak fisik. Nah, dance sport kan aman. Sebelum ke saya tutup ini, kalian pernah cedera enggak? Pernah sih. Pernah. Saya punya ankle juga pernah bengkak apa karena kan dance sport ini banyak butuh ankle, kekuatan ankle. Jadi pasti pernah lah semua olahraga saya rasa. Saya sebenarnya masih mau ngomong ini, cuman saya dari tadi dikode-kode sama aja. Terima kasih mau hadir di podcast Portal Media Sport ini. Saya besok-besok siapa tahu saya undang lagi. Boleh. Terima kasih ya. Iya. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih mau hadir lagi di podcastnya Portal Media di Portal Sport ini edisi perdana. Tolong taruh di komentar siapa yang harus kami undang dan kenapa harus kami undang. Saya Sal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.